Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita masuk dalam topik-topik yang baru, yakni masuk ke dalam persoalan-persoalan ibadah, tapi akan kita lihat dalam perspektif tarjih. Apa yang saya sampaikan nanti ini adalah hasil olahan daripada fatwa-fatwa tarjih. Fungsi pertama sebagai informasi, sebagai wawasan pengetahuan baru. Yang kedua, kalau seandainya bisa diamalkan silakan, tapi perspektifnya tarjih. Bila seandainya nanti ada yang tidak setuju, boleh saja. Yang tidak sepakat boleh saja. Tapi mestinya kalau orang-orang yang sudah tergabung, paling tidak pengurus-pengurus persyarikatan, wajib setuju. Ya. Malam ini kita akan masuk pada topik yang pertama tentang ibadat salat. Tentu saya tidak akan menyampaikan dari A sampai Z salat ini, tapi nanti saya akan bacakan perbedaan-perbedaannya saja di mana, sehingga kita tidak menebak ini salat ala siapa, ini salat begini, ini salat ala siapa. Maka saya akan sebutkan perbedaan-perbedaannya. Pertama, salat itu secara lughat artinya doa. Salat itu artinya doa, maka isi di dalam salat di antaranya doa-doa. Di antaranya firman Allah dalam surah At-Taubah 103. Di sana Allah katakan wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Salli atau inna salataka, salat di situ maksudnya doa. Artinya doa itu sakanul lahum, akan menenangkan kalian. Orang yang mau berdoa, orang yang sering berdoa, orang yang sering bermunajat kepada Allah dalam bentuk doa, sakanul lahum, akan tenang hidupnya.
Karena secara psikologis, ketika manusia punya masalah, ketika masalah itu tidak dikeluarkan, akan jadi problem, akan jadi masalah. Salah satu caranya supaya masalah yang ada di dalam kepala ini keluar dengan cara curhat, dengan cara berdiskusi, dengan cara berbagi informasi, dengan cara berbagi penderitaan dengan orang, menceritakan apa yang sedang kita alami kepada orang. Itu akan mengurangi secara psikologis masalah-masalah yang ada dalam kepala ini. Maka masalah jangan disimpan sendiri, jangan dipikir sendiri. Masalah itu harus diungkap supaya tidak jadi masalah di dalam pikiran kita. Nah, agama menyalurkan salah satunya melalui doa. Karena doa kita itu akan menyebutkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu masalah yang ada pada diri kita, lalu kita meminta pertolongan dan bantuan. Itu dengan berdoa. Maka berdoa itu tidak harus dengan bahasa Arab, kecuali doa-doa bil ma'sur, doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kecuali doa-doa yang ada dalam hadis. Misalkan Rabbana zalamna anfusana, misalkan Rabbana atina. Itu doa-doa yang ada dalam Quran, doa-doa bil ma'sur. Tapi doa-doa yang lain yang kadang-kadang tidak ada, maka diucapkan dengan bahasa yang kita pahami, sehingga apapun masalah yang ada dalam pikiran kita akan keluar. Mahasiswa berdoa, ya Allah bugot ipi kalung buput komano, empat doa je. Nah, doa bil ma'sur, yang ada Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa-doa kesuksesan yang fokus IPK 4,0 dah doanya. Makanya salat itu artinya doa. Artinya orang yang salat mestinya karena isinya doa membawa ketenangan-ketenangan kepadanya. Maka nanti ada penelitian lain yang menyatakan bahwa salat itu bisa memberikan ketenangan terhadap kehidupan manusia. Tenang. Pertanyaannya, kenapa ketika salat tidak tenang, selesai salat tidak tenang, selesai salat tidak bahagia? Di antara sebabnya karena tidak paham apa yang kita baca. Doa iftitah kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Bukan doa. Tapi yang diucapkan itu enggak dia pahami, hanya ada depu. Baca aja. Baca terus tapi enggak paham maksudnya. Apa dampaknya? Akibatnya adalah salat tidak memberikan efek secara psikologis untuk dirinya. Ini pengertian secara lugatan, secara bahasa. Lantas bagaimana salat yang dimaksud dalam pengertian istilahan? Kata para ulama, contohnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan dalam kitab Bajuri halaman 119, salat itu aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri muhtatimatun bitaslimi. Itu Imam Rafi'i. Syekh Arsyad Al-Banjari mengatakan salat itu aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Dan menurut para ulama yang lain termasuk Syekh Sabiq agak mirip-mirip pengertiannya. Sehingga dari pengertian salat ini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan salat secara istilahan yakni seperangkat akwal, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam.
Seperti para ulama yang lain mengatakan bin niyatin, dengan disertai niat. Itu salat. Kumpulan ucapan, lalu perbuatan, lalu niat. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau seandainya tidak mencakup istilahan ini, maka sesungguhnya orang itu belum salat secara istilah, masih salat dalam pengertian bahasa. Ada orang tak baca apa-apa di dalam salat, deng menteng Allah. Rukuk baca dan temputan Fatihah dan baca. Itu enggak cukup, baru af'alun, bukan salat namanya. Atau tidak niat. Untuk mengerjakan salat dia tidak niat, hanya isinya aqwalun, perkataan-perkataan, hanya isinya af'alun, perbuatan-perbuatan. Tapi tidak ada niatnya, sama juga. Atau ada aqwalun, ada af'alun, tapi tidak diawali dengan takbiratul ihram, tidak diakhiri dengan salam. Contoh, salat jenazah. Ada salat jenazah? Itu salat jenazah, kenapa disebut salat jenazah? Padahal salat jenazah itu tidak terpenuhi akan rukun-rukun yang ada di dalam salat yang sesungguhnya. Tapi disebut salat jenazah. Salat jenazah itu pengertian salat dalam makna doa. Jadi pengertian salat secara bahasa, salat jenazah itu yakni doa isinya. Baca Fatihah, baca salawat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Salam. Itu salat dalam pengertian secara bahasa, secara lughah. Secara istilahan bukan salat. Dan khusus af'alun makhususah, ucapan-ucapan yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus. Enggak boleh gerakan di luar gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Nah, itu baru salat. Kemudian apa dasar hukum salat? Banyak ayat dalam Al-Quran hukum salat. Contoh dalam surah An-Nur ayat 56 kata Allah, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Atau dalam surah Al-Isra ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu dalil-dalil Al-Qur'annya. Hadisnya mana? Sebab kalau dalam tarjih, cara pengambilan hukum, pertama ayatnya mana? Ada ayat? Ada. Baru ada hadis. Hadis ada, ambil hadis. Ayat ada, hadis ada, pakai. Pendapat para mufassirin ada. Ulama mana? Dalam fiqih ada pendapat Imam Mazhab. Imam Maliki ada pandangannya? Ada. Imam Syafi'i ada? Ada. Imam Hambali ada? Ada. Maliki ada? Ada. Hanafi ada? Ada. Semuanya itu dibaca. Bukan seperti di kampung saya. Di kampung saya itu, kalau kita bertanya, apa hukumnya ini? Apa hukumnya tentang satu persoalan misalkan? Bukan dari atas ke bawah. Kalau tarjih itu dari atas ke bawah, dari Quran, hadis, ijma', qiyas, terus sampai pandangan-pandangan para ulama mazhab. Tapi kalau ada orang di kampung saya, Ustaz, apa hukumnya ini? Ya, dari bawah dulu. Dari bawah naik ke atas. Ada dalam kitab apa? Matan takrib? Enggak ada dalam matan takrib. Naik lagi. Kifayatul akhyar ada? Enggak ada. Naik lagi. Dalam bajuri ada? Oh ada. Oh,
dah cukup dari situ. Sehingga dalilnya nanti ibarat-ibarat kitab. Oh, enggak ada bajuri, naik lagi i'anatut talibin, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, enggak ada, naik lagi mahali ada, nanti dapat. Maka kalau bapak ibu baca kitab Matan Takrib itu enggak ada ayatnya, enggak ada ayatnya di situ. Kenapa? Itu kesimpulannya semua di situ, enggak ada pakai ayat, langsung hukum, maka dihafal. Orang Matan Takrib itu dihafal di kalangan santri-santri. Al-miyahul lati yajuzu biha, bermula air-air yang suci mencucikan dan seterusnya itu dihafal. Seperti orang hafal Zammon, kitab Zammon, seperti orang hafal kitab Jurumiyah, yang isinya nahwu saraf. Hafal Zammon, hafal Matan Takrib. Itu santri-santri maksudnya seperti itu. Jadi bukan hanya hafal Pancasila saja ya. Kitab-kitab dapat. Tanya Pancasila lagi ia dapat. Quran bismillah naruh. Nah, maksudnya dua-dua ya, hafal dua-dua. Itu cara yang digunakan dasar hukum, ayat, hadis, ijma' qiyas, pendapat-pendapat para ulama. Para ulama itu ya ahli tafsir boleh, ulama-ulama mujtahid boleh. Itu pola yang dikembangkan, walaupun nanti permulaannya diambil daripada kitab-kitab para ulama. Tidak mungkin langsung juga, karena kita ini bukan mujtahid. Dalam hadis ada dasar hukum salat, ada hadisnya populer dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadan. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 cara, atas 5 perkara yang sering disebut dengan istilah rukun Islam. Pertama, syahadat, mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, wa iqamis salati, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wal haji, menunaikan haji, wa shaumi ramadan, puasa Ramadan. Itu dalil-dalil hadis yang menyatakan kalau dalam konteks ini adalah kewajiban salat. Kemudian bagaimana kedudukan salat? Kedudukan salat yang pertama, salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Orang yang tidak salat, orang yang merusak agama. Orang yang salat, orang yang menegakkan agama. Maka kita marah, ada Yahudi, kejar Yahudi, let Nasrani, mengganggu Islam. Kena urut benar. Padahal salah satu orang yang merusak agama Islam ini orang-orang yang tidak salat, yang mungkin ada di sekitar kita, ada sahabat kita, bahkan mungkin ada keluarga kita, mama kita, ayah kita, anak istri kita, suami tidak salat. Itu orang merusak Islam. Yang kedua, salat ini ibadah yang pertama kali nantinya dihisab. Pertama amalan yang ditanya salat. Ada salat, nan sembahyang, nah. Salat wajib ada lengkap, lengkap. Ada sempurna, kurang sempurna. Karena kurang sempurna dilihatlah salat-salat sunat. Untuk penyempurna salat-salat wajibnya. Oh my, don't know sembahyang maghrib ni tapi kucuk ana. Kucuknya kurang. Lihat salat-salat sunat. Itu keuntungan orang yang bukan hanya sekedar salat wajib, tapi diiringi dengan salat-salat sunat, paling tidak sunat rawatib. Itu keuntungannya. Karena salat-salat yang mengiringinya ini akan menjadi penyempurna daripada salat-salat wajib kita yang kurang-kurang.
Karena kalau kita lihat salat kita, mungkin dari takbiratul ihram sampai salam, berapa persen ada khusyuk di dalamnya? Paling persen dah. Oh, mau khusyuk, kai tulak pintu masuk. Ada khusyuk. Tak tinggal dekat pintu yang depan. Atau ada orang bicara di belakang, tinggallah mati, dia pui bergahabai ikut. Kan? Pernah menuk je pilat, pui bergahabai ikut. Apa dia baik bergahabai? Dan seterusnya. Kemudian kedudukan salat ini adalah ibadat yang sangat utama karena kewajibannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pada malam Isra Mi'raj. Perintah puasa turun ayat ke bumi, perintah haji turun ayat ke bumi, perintah sedekah infak turun ayat ke bumi, perintah salat langsung diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, nanti banyak itu riwayatnya, panjang sekali, enggak mungkin kita sampaikan karena di laptop. Makanya kita buka kitab je kita baca. Laptop mak dah tulis mendung tu. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan pada saat orang salat? Masuk waktu, menutup aurat, suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci dari hadas besar, hadas kecil. Itu baru persiapan salat. Masuk waktu. Salat di luar waktu tidak sah. Belum waktu zuhur dah salat zuhur, tidak sah salat itu. Menutup aurat, dia tidak menutup aurat. Bagaimana kriteria menutup aurat? Kriteria menutup aurat yang pertama, tidak nampak warna kulit kita dengan pakaian yang kita gunakan. Ada kulit aurat. Kan ada orang kadang-kadang sarung, tapi sarungnya itu nampak kulit. Nampak kulit apa, hitam, putih, hijau, kelabu, biru, nampak. Tapi kalau enggak nampak, kalau nampak berarti buka aurat. Menutup aurat. Nah, ini biasanya anak-anak muda ini yang kadang-kadang jika salat terbuka auratnya. Kalau pakai celana pendek, kerana dia anak muda masih terwalung nah yang model lu pedagang keiang teruk punggung nah dia. Model keiang ini buat dengar punggung, keiang ji. Tarik lagi kena terus lagi. Nyana anak gaul hai dah biru rumanan. Nyana model sembahyang, teruku, sujud, dulu tersebut. Memang enak, masih walung tapi masih walung ni. Nah dompet ni no panjang. Kepurai no panjang dompet. Lum tanya mak tuai, kak kepurai dompet ni no panjang. Hotel itu aku nak lagi budi. Puai no panjang pak. Karena memangnya dengan model mana ustaz? Oh model. Kau baik kena gop. Mengganggu gop. Kan ada seperti itu. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci dari hadas besar, hadas kecil ya. Ini kalau mau dibaca nanti semua ini ada adalah himpunan putusan tarjih jilid 3 terbitan 2018 halaman 524 528. Silahkan dibaca di sana. Saya hanya merangkum saja. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah perbedaan-perbedaannya. Di mana perbedaan-perbedaannya? Beda pertama di
niat. Beda pertama di niat. Kalau dalam pandangan tarjih, niat itu tidak dilafalkan, tidak dilafalkan, tapi niat itu di dalam hati. Dan itu sepakat para ulama mazhab. Para ulama mazhab sepakat bahawa niat di dalam salat wajib. Artinya salah satu rukun salat yakni niat di dalam hati tanpa lafal. Karena kalau sudah dilafal bukan niat namanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya lafal niat, tapi niat yang rukun niat ketika takbiratul ihram, niat yang di dalam hati. Sedangkan niat orang mengucapkan sengaja aku salat Aisyah, atau bahasa Arab usalli fardal Aisyah, ucapan itu ucapan di luar salat, karena salat baru dimulai pada saat takbiratul ihram. Dan saat takbiratul ihram disitulah orang berniat untuk melaksanakan salat tanpa lafaz, dan itu sepakat para ulama. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada sunat melafalkan niat, bukan wajib, sunat. Yang wajib itu tetap pada saat takbiratul ihram. Kenapa sunat? Di antara alasan seperti disebut oleh para ulama misalkan dalam kitab Bidayah itu adalah karena untuk menguatkan hati orang-orang supaya mudah pada saat dia berniat, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, itu keuntungannya kata ulama Syafi'iyah. Kalau dalam tarjih itu hanya dalam hati tanpa lafal. Dan itu yang penting. Makanya dalam tarjih juga niat itu pada saat takbiratul ihram itu bukan dari rumah niatnya. Kau di rumah aja dan niat sembahyang, di rumah saja tuan dan sembahyang. Dalam tarjih enggak seperti itu. Saat takbir pada saat Allah di situ niat. Allah di situ niat, bukan di rumah. Bukan di rumah, bukan di jalan, bukan di atas mobil, bukan di atas motor. Pada saat Allah, semua ulama itu sepakat. Khususnya mazhab Syafi'i yang lazim di Aceh ini sepakat. Allah di situ yang wajib, Allahu Akbar. Dan niat itu cepat. Cepat niat itu, mana trek, mana cepat, cepat niat, Allahu Akbar, ya, cepat, bisur'ah, cepat niat itu. Itu dalam kitab Al-Azkar juga begitu. Jadi niat itu enggak lama, cepat, namanya saja niat. Allahu Akbar, itu niat. Pertanyaannya, kenapa ada orang lama-lama? Kenapa? Ya, ini persoalannya. Kenapa ada orang lama pada saat berniat saat mengucapkan takbiratul ihram? Karena dia memasukkan lafal niat yang di luar salat itu ke dalam hatinya. Sehingga tadi sebelum salat dia baca usalli fardhas subhi raka'ataini dan seterusnya lillahi ta'ala. Kalimat itu diulang lagi pada saat dia baca takbiratul ihram, sehingga memperlamalah itu. Memperlama nyantri putu yang hek je ngui mom yang je ngui mom susah tu iganya mentong di makmum ka bunuh kali ke lewat tadi nah ladu urung pe apa ni pam tapi pebar baru itu ladu dia ada mandu enggak
tak semua 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 lafal niat itu bukan beda sebenarnya, itu yang dipilih oleh tarjih. Yang kedua, doa iftitah. Yang perlu kita ketahui, doa iftitah itu banyak. Ada yang mengatakan lebih daripada 20 model doa iftitah itu. Tapi yang saya bisa hafal itu sekitar 6 model doa iftitah. Ada Allahu Akbar kabira, ada Allahumma ba'id. Dari sejumlah 20 lebih itu yang dipilih oleh Muhammadiyah, yang pertama yang dipilih Allahumma ba'id itu. Tapi juga mengakui doa iftitah yang lain. Allahu Akbar kabira diakui, Allahu Akbar kabira diakui juga. Tapi yang dipilih itu Allahumma ba'id, sehingga itu yang sering dibaca oleh orang-orang sehingga doa iftitah ini dua yang berkembang di Indonesia ini. Satu Allahu Akbar kabira, satu Allahumma ba'id. Ini sesuai dengan organisasi terbesar di Indonesia ini, dua ini. Allahu Akbar kabira satu, Allahumma ba'id satu. Sehingga kalau orang baca Allahumma ba'id, Muhammadiyah. Jika merijunya Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah kan Muhammad Daud. Kalau Allah Akbar kabira, oh ini Nahdlatul Ulama, memang sudah mempersepsikan seperti itu. Padahal orang Nahdlatul Ulama mengakui juga doa Allahumma ba'id ini, iftitah Allahumma ba'id. Begitu juga orang Persyarikatan. Beda selanjutnya cara baca bismillah dalam salat, dalam bacaan Fatihah. Pertama, menurut tarjih, bismillah itu bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah itu bagian dari Fatihah. Itu fatwa tarjih. Dan ini disepakati beberapa para ulama mazhab seperti Syafi'i. Bismillah itu bagian dari Fatihah. Yang ada masalahnya di mana? Yang ada perbedaannya, cara baca, cara membacanya, itu ada perbedaan. Kalau dalam pandangan tarjih, membaca bismillah dalam salat-salat jahar seperti maghrib, isya, subuh, boleh dengan dua cara. Cara pertama di jahar, bismillahirrahmanirrahim. Cara kedua di sir, tapi dibaca. Kau hendak baca, dibaca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di luar tarjih. Tarjih membaca, tapi cara baca dua. Boleh di jahar, boleh di sir. Dalam tarjih ya. Nah, itu digaris bawahi biar tak paham. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Atau yang penting dibaca, yang baik anda baca. Apa keuntungannya? Karena kita ini di sini adalah orang macam-macam. Tidak semua orang mungkin orang persyarikatan. Karena nauru lain kadang jak kena kata maya. Supaya sah salat orang-orang yang lain, baca saja bismillah. Maka dipilih yang besar baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya beda gugur. Beda gugur. Sehingga ada orang lihat yang ini kan yang balung. Nang baca bismillah aku ya. Nang baca bismillah kan. Sama merah baca bismillah kan yang kahana sah sama ya kan apa? Hana baca Fatihah, hanse bacaan Fatihah. Nah baca, tapi enggak gesir baca. Makna dia juga. Oh, baik dari mana tapi dia.
Bodoh benar baca. Yang disebut sihir, bacaan itu dibaca bisa didengar sendiri. Yang kun sihir kan menau. Ya, ada orang juga salah paham tentang sihir itu. Yang sihir, yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sihir. Hana baca. Ni hana baca. Hana kira sihir ya. Hana mendarupu. Betul drama dia sendiri aja enggak bisa dengar. Man doh dengar ke? Nyangkan dengar. Perasaan kau matang dengar, pak suara enggak keluar. Gimana dengar? Suara aja enggak keluar, gimana dengar? Enggak dengar. Harus bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Berarti cara baca saja itu bedanya. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Mana lagi beda? Doa rukuk, doa sujud. Doa rukuk. Di dalam darji doa rukuk yang dipilih itu sekaligus doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam mazhab Syafi'i rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dalam tarjih diakui itu, artinya berdasarkan dalil juga subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tapi tidak ada tambahan wa bihamdi. Wa bihamdi itu tambahan para ulama mujtahid. Nah, nanti akan saya coba masukkan hadis-hadis yang jadi patokan atau rujukan tarjih. Dan ada beberapa hal lain yang berbeda, yang bukan berbeda, dan perbedaan yang Bapak Ibu harus pahami. Perbedaan-perbedaan itu tetap pada perkara-perkara sunat, bukan perkara-perkara wajib. Yang berbeda dia pada perkara-perkara sunat. Bak sunat ada beda-beda beru tepat. Bak wajib mana beda. Baca Fatihah wajib. Semua mengatakan wajib. La salata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab. Tidak sah salat kalau enggak baca Fatihah. Mana Fatihah? Mana Fatihah? Bismillah sampai waladhdallin. Amin bukan Fatihah. Maka para ulama mengatakan imam itu setelah, bahkan kita kalau salat sendiri, setelah baca waladhdallin, diam sebentar di situ. Diam sebentar. Barang satu tarikan nafas atau dua tarikan nafas baru amin. Itu apa? Supaya orang paham bahwa amin bukan bagian dari Fatihah. Cuma lah dong koi mau mana bacanya awai kun amin lian umi iliko. Yang meru kun agaknya ada juga. Iliko itakan lian amin. Tinggal agaknya rom karat. Maka imam amin itu serentak dengan imam, khusus amin. Dalam salat tidak boleh mendahului imam, tidak boleh. Gerakan kita tidak boleh mendahului imam, kita sebagai makmum. Tidak boleh pula serentak bersama imam. Mendahului tidak boleh, serentak tidak boleh bersama imam. Kecuali pada saat bacaan amin. Kalau amin ini memang disuruh serentak dengan imam. Tapi ketika ruku, Allahu Akbar, barimam baru kita ruku. Sami Allahu liman hamidah, dah imam baru kita bangkit dari ruku. Allahu Akbar, barimam baru sujud. Allahu Akbar sampai barimam baru bangkit kita dari duduk menjadi antara dua sujud. Beimum kalau mengjungkat ulai pi tanya kata dia. Yang berarti nama tanda hanya rumah nina sama ya. Yang berarti ulum karat ya kamu perang kaya. Wallahu alam bisawab wa ilaihil ma'ab. Untuk pertemuan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.